bersyukur lagi kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama datang beribadah dalam ibadah pengucapan syukur walaupun masih dalam bentuk keluarga. Dan untuk itu saya undang kita untuk berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang kekal. Tabisan dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara. Salam sejahtera bagi saudara juga. Dan yang menjadi nas pembimbing bagi kita di sepanjang minggu ini dalam 2 Samuel 22 ayat 3-4. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun akan selamat daripada musuhku. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 440 di badai topang dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat dipersilakan duduk. Setiap saat kita hidup dalam peluang dari jerat dosa yang membuat kita akhirnya semakin jauh dari kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, marilah kita berdoa, mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu yang suci dan kudus ya Tuhan. Kembali kami anak-anakmu datang bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang masih Engkau anugerahkan buat kami sebagai anak-anakmu dalam kerinduan kami untuk datang memuji, memuliakan, dan belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Dan di saat ini sebelum kami lebih jauh lagi masuk dalam peribadatan kami di siang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui atas apapun yang telah masing-masing pribadi di tempat ini perbuat melawan kehendak-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni atas segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat, entah itu dari perkataan kami, dari pikiran kami maupun dari perbuatan kami ya Tuhan, sehingga di saat ini kami berlayak untuk duduk dengan seidangan dengan firman-Mu saja. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya dosa kami telah diampuni. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidup
hanya oleh darah Yesus. Kita dengarkan berita anugerah Allah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah Allah ini dalam Yesaya 1 ayat 18. Baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita menyanyi ajaib anugerah Yesus. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak berkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas, ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujimu. Dan saat ini kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca serta merenungkan sebagian kecil dari sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas hamba-Mu ini, yang bukan secara kebetulan telah Engkau utus untuk menyampaikan firman-Mu. Memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga sebentar mampu untuk berkata-kata bukan karena hebat dan kuat, bukan karena kepintaran ataupun pengetahuan yang hamba-Mu ini miliki, namun semuanya nyata ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ini. Pun dengan masing-masing pribadi yang berada di tempat ini, yang sama-sama rindu untuk membaca serta merenungkan firman-Mu sebagai bentuk penguatan iman kami yang kadang-kadang goyah ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga sebentar ya Tuhan kami diberikan konsentrasi dan fokus sehingga kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu, mengerti, memahami, bahkan mengingat dan memperlakukannya di tengah kehidupan kami sehari-hari. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dan untuk pembacaan kita pada saat ini, marilah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan melalui Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 akan kita bacakan secara bersama-sama. Saya undang kita untuk berdiri. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dalam Lindungan Allah. Kita mulai. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kamu langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dipersilakan duduk. Ya, Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya, bersyukur, berterima kasih lagi kita kepada Tuhan karena kembali kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan di hari pengucapan syukur ini. Ya, walaupun memang masih dalam keadaan pandemi yang kurang lebih sudah hampir 2 tahun. Ya, kebanyakan rata-rata jemaat di sini saya ketahui kebanyakan di sini sudah divaksin, dan untuk itu kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di hari pengucapan syukur ini bersama-sama kita bersyukur untuk segala pekerjaan, untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Nah, dan untuk itu sesuai dengan pembacaan kita pada siang hari ini, bersama-sama kita akan belajar melalui kitab Mazmur 91 yang tentunya berbicara tentang bagaimana perlindungan Tuhan atas umatnya yang percaya kepadanya. Nah, untuk itu tema ibadah kita, tema perenungan kita pada siang hari ini, bersyukur atas perlindungan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita diingatkan lagi melalui firman kita pada siang hari ini untuk senantiasa bersyukur atas segala perlindungan Tuhan. Dan untuk itu kita akan belajar dari kitab Mazmur, yang kitab Mazmur ini yang kita telah baca bersama merupakan kitab terpanjang di dalam Alkitab. Nah, kitab ini berisi nyanyian pujian dan doa untuk pertolongan Allah dan syair yang menyatakan kepercayaan umat kepada Allah. Kitab Mazmur bukan hanya kitab terpanjang di dalam Alkitab, tetapi mungkin saja merupakan kitab yang paling luas penggunaannya dalam firman Tuhan, karena menyentuh hati manusia di seluruh area pengalaman hidup kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa sumber menyebutkan bahwa Daud sebagai penulisnya. Daud adalah raja yang memerintah Israel sekitar tahun 110 sampai 970 sebelum Masehi. Ya, Daud mungkin menulis sebagian dari Mazmur ini, tetapi Mazmur-Mazmur lainnya mungkin berasal dari masa sesudah Daud. Ya, orang-orang yang mengumpulkan Mazmur-Mazmur ini memakai nama Daud sebagai judul dari banyak Mazmur dengan maksud untuk menghormati Daud. Tempat penulisan yang mungkin bisa kita lihat bisa kita pelajari bersama. Tempat penulisan kitab Mazmur ini berada di berbagai tempat yang disebabkan para pengarang yang berbeda-beda karena banyak orang yang tulis. Jadi besar kemungkinan penulisan kitab Mazmur ini berada di tempat yang berbeda-beda. Namun diperkirakan ditulis di Kanaan, ya, termasuk Yerusalem, Gunung Sion, dan Bait Allah. Nah, kita kembali fokus dalam pembacaan kita pada siang hari ini dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, yang dimana tema perikop pembacaan kita pada saat ini yaitu tentang perlindungan Tuhan di tengah bahaya. Allah tidak menjanjikan sebuah dunia yang bebas dari bahaya, tetapi menjanjikan pertolongan saat kita menghadapi bahaya. Nah, untuk itu siapa penulis perikop ini tidak disebutkan. Dilihat dari isi syair yang dituliskan kurang cocok menggambarkan pengalaman hidup
Daud. Dan untuk itu pengalaman yang dituliskan di sana lebih mendekati pengalaman Musa sebagai penulis Mazmur 90. Nah, menurut para penulis Talmud bahwa semua Mazmur yang tanpa nama penulis dalam judul masing-masing adalah produksi dari penyair yang diberikan dalam judul sebelumnya yang terdekat. Maka kemungkinan Mazmur ini adalah kelanjutan dari Mazmur 91 yang dimana Musa itu adalah penulisnya sendiri. Nah, Mazmur saat ini berbicara mengenai kehidupan sebagai suatu perjalanan. Bagaimana kita sebagai orang percaya yang harus menjalani hidup ini. Pemazmur berbicara mengenai percaya kepada Allah, tempat perlindungan yang sejati, dan bagaimana perjalanan hidup ini yang ternyata kalau mau bilang bukan cuma sesuatu yang mulus, konyana ada tantangan. Melihat kenyataan ini, pemazmur mengulangi lagi keyakinannya bahwa Allah adalah benteng keselamatan. Orang yang percaya padanya tak perlu gentar karena secara konkret Allah itu yang menjadi pelindung bagi orang semua, yaitu orang-orang yang mengasihi Allah. Nah, di sini kita melihat bersama bahwa ada gambaran yang begitu indah, di mana tolong boleh lihat bersama dalam pembacaan saat ini bahwa Allah begitu mengasihi kita semua sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari akan selalu ada yang istilahnya bodyguard, yaitu para malaikat yang diutus untuk menjaga kita semua. Kita adalah anak-anak kesayangan Allah, meskipun kehadiran malaikat-malaikat di sekitar kita sering kali tolongnya tidak sadari, namun benar-benar nyata hadir di dalam kehidupan kita. Jadi malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah sebagai pelindung bagi kita itu merupakan bagian dari pengutusan Allah untuk melindungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, walaupun orang sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang kalau orang dalam rintangan yang berat, orang yang tidak sadari kalau sebenarnya orang itu dilindungi oleh Tuhan. Nah, setelah pemazmur menyatakan imannya pada Allah karena Dia adalah tempat yang aman, dan karena Dia yang adalah Tuhan memberikan perjalanan yang aman pada kita, sampai pada bagian pengejutan, yang memberikan kejutan bagi kita, yakni di dalam ayat 14 sampai 16 yang merupakan respon Allah langsung sebagai jaminan keamanan karena kepercayaan yang ditunjukkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Karena hati yang sepenuhnya mencintai Allah begitu erat, Allah memberikan kasih setianya kepada mereka yang berseru padanya. Munculnya 7 kali frasa aku akan, menunjukkan suatu kepastian yang amat teguh bahwa Allah pasti akan menolong kita dan Allah pasti akan menjawab doa-doa kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Nah, saat ini menjadi perenungan bagi kita. Sadarkah kita bahwa sebab kita adalah anak-anak kesayangan Allah? Nah, untuk itu menjadi pertanyaan juga bagi kita, maukah kita bersyukur atas hal itu? Mari kita bersama-sama belajar mempercayakan keselamatan kehidupan kita hanya kepada Allah. Dan tentunya di hari pengucapan syukur ini kita sama-sama juga harus bersyukur atas segala perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Wujudkanlah bagaimana konsep kebenaran ini dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Allah yang sangat dikasihi oleh Allah. Nah, untuk itu ada 3 hal yang penting untuk kita renungi dan kita pelajari dalam perenungan kita pada siang hari ini. Yang pertama, bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak terbatas. Kenapa? Karena kita harus paham dan kita harus ingat bahwa Tuhan kita mampu menjangkau kita semua dimanapun orang pergi dan berada. Jadi walaupun kalau mau bilang Tuhan itu ada banyak, orang memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Jadi kalau mau bilang entah itu orang sebagai anak-anak, orang sebagai orang tua, dimanapun orang pergi dan berada, Tuhan sanggup menjangkau, menjaga dan melindungi orang semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu disebutkan bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang sanggup untuk menolong kita sebab tidak ada
penghalang yang bagi Tuhan untuk menolong kita dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus tetap bersyukur dalam segala keadaan, termasuk ketika kita mengalami kesusahan maupun kesedihan yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung. Tentu saja kalau mau bilang kan orang Israel ini masih dalam keadaan pandemi, dan ini menjadi pergumulan bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Bali Sulawesi Utara saja, namun juga di seluruh dunia, pergumulan bagi seluruh dunia. Dan memang hal ini bisa saja menjadi suatu bentuk hukuman dari Tuhan for orang semua, baik orang yang percaya pada Tuhan maupun orang yang tidak percaya pada Tuhan. Namun kita tetaplah harus bersyukur dan memanggil nama Tuhan. Gereja sebagai orang yang percaya tetap memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib di antara bangsa-bangsa, di mana kita tetap memiliki keyakinan bahwa walaupun masih berada di tengah pandemi, kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan tetap selalu nyata dalam kehidupan kita. Bahkan pun kita melihat contoh kecil, di saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah di hari pengucapan syukur ini. Dan yang terakhir, sebagai jemaat Tuhan, dalam apapun keadaan kita harus tetap beribadah, bersyukur, dan memberikan persembahan, bahkan saling membagi. Kita tetap berseru dan bersorak-sorak kepada Tuhan yang Maha Kudus, kepada Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kuasa, karena Tuhan Yesus tetap akan menguatkan, menolong, dan melindungi kita semua. Nah, adapun pesan firman bagi saudara-saudara bahwa perlindungan bagi orang-orang percaya itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi kalau mau bilangkan kata pasti, jadi orang nggak usah ragu-ragu dengan perlindungan Tuhan. Tetapi perlindungan Tuhan yang diberikan buat kita bukanlah perlindungan yang kalau mau bilang bersifat sementara saja. Jadi perlindungan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita itu haruslah kita pandang dalam sudut kekekalan, atau kalau mau bilang abadi sampai selama-lamanya. Dan untuk itu apa yang kita pandang saat ini sebagai musibah atau masalah yang mungkin menimpa kita di tengah pandemi ini, kan orang banyak yang kesusahan toh, entah itu di masalah ekonomi, bahkan pendidikan, dan semua bidang kalau mau bilang kan apa kata dikenal, semua terpengaruh kan dengan ini pandemi COVID-19. Namun ini bisa jadi dalam sudut pandang kekekalan adalah bagaimana cara Tuhan melindungi kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Maka dari itu di tengah pandemi ini hendaklah kita semua senantiasa berlindung kepada Tuhan, senantiasa selalu terlibat dalam peribadatan, tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhanlah sumber perlindungan kita yang sejati. Bersyukurlah atas segala sesuatu yang kita alami saat ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berpengucapan syukur dan Soli Deo Gloria. Amin. Dan saat ini saya undang kita untuk berdiri. Dan saat ini kita akan mengaku iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami, dan terang-Mu akan memerdekakan kami. Marilah kita mengaku iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyi NKB nomor 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuara.
bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Dan kita saat ini masuk dalam doa syafaat sekaligus doa umum, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berada di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di hari pengucapan syukur ini, kembali kami diingatkan melalui firman-Mu untuk senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang bersyukur atas segala perlindungan yang masih boleh Engkau anugerahkan buat kami, walaupun kami masih berada di tengah pandemi ya Tuhan. Di saat ini kami bersama-sama bersatu hati mendoakan untuk persembahan yang telah kami berikan tadi. Engkau memberkati itu ya Tuhan, sehingga boleh terpakai guna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Di saat ini pun kami berdoa bersatu hati mendoakan untuk bangsa dan negara kami, baik dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, pun kami yang berada di Finali Raya. Engkau memberkati pemerintah yang telah Engkau utus untuk menjadi gembala di tengah-tengah kami ya Tuhan. Memberkati kehidupan mereka ya Tuhan, memberkati kehidupan kami yang masih berada di tengah pandemi. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menjaga melindungi kami. Engkau melihat atas segala permasalahan lainnya yang terjadi di antara bangsa dan negara kami. Kiranya di saat ini kami bersatu hati ya Tuhan. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, karena kami akan segera dipulihkan dari pandemi ini ya Tuhan. Bukan hanya keadaan kami, bahkan diri kami ya Tuhan. Sehingga kami sadar untuk senantiasa semakin dekat dengan Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Di saat ini ya Tuhan, kami pun bersatu hati mendoakan untuk setiap pekerjaan yang ditekuni oleh orang-orang yang berada di tempat ini. Kami yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda, kerinduan yang berbeda-beda, bahkan mungkin ada juga di antara kami di sini yang masih duduk di bangku sekolah maupun kami yang duduk di bangku perkuliahan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Engkau melihat segala cita-cita kami, Engkau melihat segala pekerjaan yang telah kami tekuni di saat ini ya Tuhan. Engkau melihat usaha dan jeripaya kami dalam kami mencari pekerjaan ya Tuhan. Semuanya kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta dan kasih. Dan untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan masing-masing pribadi kami ya Tuhan, yang di saat ini bersama-sama telah datang memuji memuliakan nama-Mu saja, bahkan telah bersama-sama belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pergumulan kehidupan kami, entah kami yang sakit, entah kami yang terkena sakit penyakit, ataupun mungkin ada di antara kami maupun kerabat-kerabat kami yang saat ini telah dilanda COVID-19. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami ya Tuhan, memberkati keluarga kami dimanapun kami pergi dan berada. Kiranya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan kami sadari bahwa kami adalah manusia biasa, kami adalah manusia yang terbatas. Namun karena kami yakin dan percaya kami memiliki Tuhan yang tidak terbatas, oleh sebab itu kami memohon pertolongan-Mu di tengah kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kami, dalam kami menjalani setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, perjalanan kami ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Dan mungkin di saat di peribadatan ini kami telah melakukan pelanggaran dosa, Engkau yang maha mengetahui atas segalanya itu. Kiranya Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Dan untuk itu segala aktivitas kami di sepanjang minggu yang berjalan ini, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta dan kasih. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, nama kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah
dan jangan kami kecelakaan dan lepaskan kami dari penjahat. Karena kami berjalan kuasa dan kuasa sampai selamanya. Amin. Saya undang kita untuk berdiri dan sebagai nyanyian penutup kita pada siang hari ini kita menyanyi NNBT nomor 34, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh. Demikianlah ibadah kita di saat ini. Selamat berhari pengucapan syukur atau Happy Thanksgiving Day. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai jadi.